Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, ya lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 6 Februari tahun 2023. Ini bertepatan dengan hari Senin Pon. Senin Pon ini Neptunya 11 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, kali ini weton Senin Pon ya isi atau sisa 2. Sehingga dimungkinkan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti insya Allah dalam kondisi yang baik ya, yang stabil, insya Allah ya beruntung ya atau hoki. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi terkhusus buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Senin Pon. Tentu saja ini nanti harus tetap diimbangi dengan usaha ya, ikhtiar dan kerja keras supaya potensi laksnya atau keberuntungannya ini nanti benar-benar dalam kondisi yang stabil ya. Kemudian hari Senin Pon ini bertepatan dengan naas bagi weton Jumat Kliwon, kemudian Jumat Legi dan Sabtu Legi. Oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi yaitu Jumat Kliwon, Jumat Legi dan Sabtu Legi hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Senin Pon ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, seandainya kondisinya ini kok ternyata terpaksa, ya nggak apa-apa, silakan dengan catatan nanti bepergian jauhnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh yang arahnya ini menuju ke arah timur ya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Akan tetapi seandainya ya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Selanjutnya bahwa hari Senin Pon ini termasuk hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya bisnis baru atau perdagangan baru.
Kenapa? Karena dinane tiba dina suwung. Bahkan ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, ini nanti hendaknya tidak dipakai ya, lebih-lebih bagi ketika weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Senin Ponnya ini memang kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Berikutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Senin Pon ini berkedudukan di arah utara dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, pokoknya yang tidak dalam rangka berjudi, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya, untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini, artinya silahkan pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat. Dengan begitu ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya, ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe Kerto. Selebihnya berarti yang 3, ini ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe Rogo, kemudian Rogo, dan Rogo lagi. Nah, karena satuannya ini tergolong yang tidak baik, memang apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, memang tidak disarankan. Tetapi seandainya teman-teman ini terpaksa ya pindah rumah pada hari itu, ya karena satu dua hal, maka ini nanti nggak apa-apa dengan catatan pindah rumahnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pindah menuju ke arah timur ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Senin Pon tanggal 6 Februari tahun 2023 ini berkedudukan di pekan ketiga ya di bulan Recep. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Senin Pon ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe Pati. Ini bermakna buntu, termasuk kategori hari yang paling jelek apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Ini kalau berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya. Kemudian tipe Satru Allah bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah, dan tipe Susah ini bermakna berat kehidupan rumah tangganya dan sering menghadapi masalah. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini ternyata hasil perhitungannya kurang lebih sama, ya, sama jeleknya maksudnya, karena hari Senin Pon tanggal 6 Februari tahun 2023 ini berkedudukan di wuku Pahang, ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tiba dinowas. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk menggelar hajatan nikah, karena dikhawatirkan ini nanti bisa berdampak olok atau tidak baik, baik itu yang menyangkut rezekinya, sandang pangane ini biasanya agak susah, kurang beruntung dan sering kena musibah, wallahu a'lam.
Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Senin Pon ini apabila berkedudukan di Wuku Sinto, ini termasuk hari pantangan Samparwangke, akan tetapi hari Senin Pon tanggal 6 Februari tahun 2023 ini tadi kan berkedudukan di Wuku Pahang. Oleh karena itu, ini harusnya masih bisa lah ya dipakai untuk kepentingan menggelar hajatan, khususnya hajatan nikah, akan tetapi karena hasil perhitungannya secara keseluruhan, baik kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya maupun petung dinane, ini jatuhnya juga tidak baik. Jadi kesimpulannya ini nanti sebaiknya jangan dipakai, gitu ya. Selanjutnya yaitu ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah utara dan selatan ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik ya pada hari Senin Pon ini berkedudukan di arah utara, selatan, dan barat. Ini nanti insya Allah sama baiknya ya karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Senin Pon tanggal 6 Februari tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo susah. Artinya ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan ya keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.